Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa dalam acara Dibacain Berita untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan cover both side, untuk memberikan bandingan dan kalau mungkin tandingan terhadap berita-berita yang semena-mena terhadap Islam dan umat Islam. Tentunya bersama Bung Kameramen. Silakan. Ya, Bung Alfian. Ini ada potongan video yang saya temukan di Instagram Bung Alfian. Yang mungkin Bung Alfian sudah nonton videonya, tapi nanti kita masukkan cuplikan dalam video kali ini Bung Alfian. Ya, mungkin Bung Alfian sudah nonton. Jadi isinya video tersebut adalah ada seseorang menyebut bahwa orang 212 yang hadir di 212 bukan orang yang berpendidikan. Kalau mereka orang berpendidikan, mana mau dia datang panas-panasan untuk memperjuangkan hal yang nggak jelas. Nah mungkin Bung Alfian kita bincang santai Bung Alfian, karena ini sepele juga kan. Gimana Bung Alfian? Yang bisa diatur tuh orang-orang bodoh. Iya. Kalau ngelihat yang 212 kemarin yang ngumpul di Monas, apa orang-orang pinter? Enggak, Nat. Lah, kalau orang pinter ngapain coba berpanas-panasan? Nggak jelas di sana apa yang mereka mau perjuangkan. Ya, itu sih ngomongnya nggak pantas dan menunjukkan nggak ngerti agama. Betul. Ya artinya nggak ada ujung pangkal. Jadi bicara seperti itu, emang dia nggak tahu tuh orang bahwa yang hadir diantaranya Pak Jokowi, ya, Pak Tito Karnavian, menteri-menteri aja datang sampai waiting list, sampai minta, kalau bahasa saya yang saya tahu persis, sampai ngenes-ngenes kalau pakai bahasa Betawinya, pakai bahasa Melayunya, sampai ngemis-ngemis minta sama panitia agar disiapin tempat di panggung. Ya, yang ngomong begitu, kalau nggak tahu sejarah, antum kelihatannya pun mesti banyak apa rekreasi gitu, banyak ngupi-ngupi gitu kan, sehingga nggak jadi sembarangan ngomong. Dan sayang sekali memang orang-orang model begini jumlahnya banyak Bung Kameramen, dan tentu perlawanannya harus dibuat dengan lebih cerdas. Dan kepada masyarakat, kita akan dengarkan apa lagi yang mau disoal oleh Bung Kameramen. Nah, Bung Alfian, di dalam video ini yang menarik adalah yang mewawancara orang ini adalah bukan Islam, Bung Alfian. Orang kafir lah ya. Nah, jadi orang yang menyebut 212 itu tidak berpendidikan, yang mewawancara adalah orang bukan Islam. Nah, orang yang bukan Islam ini, dia sampai bilang, ya mungkin mereka 212 aksi karena mereka merasa terzolimi. Nah ini gimana nih Bu Alfian? Satu sisi orang merasa dianggaplah dia orang Islam, tapi ya kita bisa bilang dia munafik. Tapi satu sisi lebih waras yang kafir. Ini aneh Bu Alfian. Fenomena ini apa nih gejalanya? 212 adalah fenomena yang sangat legendaris ya. Iya. Semua orang tahu di saat 212 ada pernikahan di gereja katedral dengan jumlah orang sangat banyak, berhimpit-himpit, berkerumun, bertimbun-timbun, tapi tidak satu pun para prosesi pernikahan di gereja katedral. Iya, betul. Malah laskar-laskar FPI, laskar-laskar Islam yang juga membersamai saat itu, memberikan ruang dan peluang rombongan prosesi pernikahan Kristen itu masuk ke katedral. Tidak ada sehelai rambut pun yang diganggu. Betul. Yang putus, yang rontok. Jadi yang jelas 212 adalah sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi kecuali oleh orang yang pendengki, orang-orang yang tidak punya akal sehat. Karena penyebutan 212 sebagai hal yang sangat dahsyat justru oleh media-media internasional. Apakah BBC, ABC, NHK, CNN. Jadi lagi-lagi yang bilang 212 diselenggarakan oleh orang dungu, rasanya omongan itu kembali kepada yang bersangkutan. Kita tidak ingin buang-buang energi, buang-buang waktu. Bung Kameramen, apalagi yang mau disoal nih? Iya, Bung Alfian, memang unik ya Bung Alfian. 212 ini menjadi hal yang satu sisi kita sangat banggakan, tapi satu sisi orang-orang munafik dan orang-orang kafir juga
orang kafir yang unik, Bung Alfian. Dia ada yang simpatik, bahkan ada beberapa yang sampai sekarang berteman dengan tokoh-tokoh yang pernah hadir 212, tapi juga ada yang sangat membenci. Ya, kalau kita wajar lah ya orang kafir membenci. Nah, Bung Alfian, kenapa ya orang yang tidak menyukai Islam, tidak menyukai persatuan Islam, cara mereka tuh hanya sekedar merendahkan, meremehkan. Nah, ini Bung Alfian. Mungkin buat Bung Alfian atau tokoh-tokoh yang lain, kalimat-kalimat merendahkan ini menjadi hal yang sepele, Bung Alfian. Tapi buat mereka yang mungkin baru hijrah atau mereka yang masih muda, mereka kadang-kadang menjadi down. Nah, ini bagaimana, Bung Alfian? Untuk membangkitkan ghirah mereka untuk tidak terlalu mendengarkan omongan-omongan orang munafik atau orang kafir ini, Bung Alfian. Kemampuan mereka hanya sebatas itu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sesungguhnya mereka tidak punya argumentasi. Apakah di kampus-kampus besar di Amerika, kampus-kampus besar di Eropa, kalau perdebatan-perdebatan konsepsi tentang apapun yang berangkat daripada sistem syariat Islam, tidak akan ada yang sanggup kalau berdebat secara akademik. Betul. Bukti faktanya adalah perbankan syariat, itu satu. Apalagi tata negara Islam. Kita dengar sendiri seorang filosof dan seorang pemikir yang cerdas sekali berroki gerung pan dengan tegas-tegas mengatakan bahwa sistem kenegaraan Islam bagaikan sebuah formula alternatif yang bisa dipertimbangkan. Artinya, kembali Bung Kameramen, bahwa apa yang Bung Kameramen khawatirkan saya menangkap betul. Menunjukkan bahwa Bung Kameramen seorang calon wartawan yang cerdas masa depan. Tapi mesti rajin belajar, banyak baca, banyak mendengar, banyak mengikuti forum-forum ilmiah agar Bung Kameramen menjadi lebih hebat dari sekedar kameramen, tapi mungkin menjadi ultra kameramen. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, mungkin kita kembali ke 212, Bung Alfian. Ya, terlepas orang mau bicara apa, anggaplah mereka, coba bisa nggak mereka mengumpulkan ya minimal setengahnya lah dari 212, Bung Alfian. Mungkin bisa jadi mereka tidak bisa lakukan itu, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, untuk teman-teman yang udah pernah ikut 212 atau belum pernah ikut tapi mereka ghirahnya sama, Bung Alfian, apa yang kedepannya perlu mereka rawat, kedepannya mereka harus jaga? Bahkan saya pernah dengar hal yang menarik dari Bung Alfian adalah strategi lokal. Nah, mungkin ini juga Bung Alfian bisa sampaikan ke masyarakat dan pendengar channel Bung Alfian ini bisa memahami. Dan sekalian juga penutup, Bung Alfian. Ya, 212 adalah sebuah fakta sejarah. 212 tidak pernah bisa ditutup. Betul. Karena dia terlalu banyak video, buku-buku, dan kenangan. 212 boleh ditutupi dengan mulutmu, tapi di hati orang yang telah hadir akan sanggup membayangkan derai air mata rombongan anak-anak Ciamis yang berjalan kaki dari Ciamis. Tidak ada yang bisa menutupi. Hei, siapapun kalian yang berusaha menutup-nutupi, saya yang menganjurkan pertama, semangat 212 akan terus berkobar di hati orang-orang yang memahami tahapan-tahapan dan tapak-tapak sejarah Indonesia. Yang kedua, saya Alfian Tanjung yang menginisiasi gerakan Subuh Milenial Indonesia mengundang, kita akan buat sejarah yang sama, sejarah dari tadi disebut strategi lokal. Kita langsungkan gerakan generasi Muhammad Al-Fatih, generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang tentunya kita banyak bertanya kepada guru-guru kita, dan 212 akan punya generasi kedua, generasi ketiga. 212 akan terjadi di mana saja, mungkin juga terulang di Monas apabila nanti gubernur menjadi presiden atau presiden lain yang juga berjiwa Islam. Amin. Kita akan mintakan beliau-beliau mempersilahkan kita untuk tahanus binikmah 212 reuni yang kesekian dihadiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Amin. Sekian dibacain berita. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.